Halo Sobat Milenial, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube channel IDN Times. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Sobat Milenial, kemerdekaan bangsa merupakan karya monumental luar biasa yang dihasilkan Founding Fathers negeri ini yang tidak lain adalah para pemuda. Dan mahasiswa sebagai salah satu pemuda itu merupakan garda terdepan pembangunan yang memiliki andil yang sangat penting dalam kemajuan bangsa ya tentunya. Peran strategis inilah yang perlu dilakukan pemuda untuk mengisi kemerdekaan agar lebih bermakna, berguna, dan juga relevan dengan semangat para pahlawan saat merebut kemerdekaan dari tangan penjajah pada dahulu kala. Banyak ya gerakan mahasiswa gitu dari tahun dulu sampai sekarang. Contohnya di tahun 1908 ada gerakan Budi Utomo. Kemudian di 1925 ada Perhimpunan Indonesia. Lalu di 1928 ada Kelompok Studi Indonesia dan Sumpah Pemuda. Kemudian gerakan-gerakan lain di tahun-tahun setelah itu. Dan dalam rangka merayakan 77 tahun kemerdekaan Indonesia, IDN Times kali ini sudah menghadirkan belasan ketua BEM dari berbagai kampus di Indonesia yang akan berbagi opini pada hari ini lewat program spesial Ngobrol Seru bersama saya Larasati Putri. Dan belasan mahasiswa ini sudah hadir secara offline maupun online ya Sobat Milenial, menyempatkan waktunya untuk berbagi opini. Yuk mendingan kita sapa satu-satu nih biar kenalan dulu nih. Mungkin dari yang offline dulu ada Nehem dari Universitas Pancasila nih. Halo Kak Nehem, boleh dikenalin dirinya dong ke Sobat Milenial? Oke baik, halo Kak Laras. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nehemia Pardede, saya selaku Ketua Senat Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila. Oke, boleh dikasih tepuk tangan teman-teman. Oke, next ada Kak Munif dari Universitas Budi Luhur. Halo Kak Laras, kenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Munif Abdul Rashid, selaku Presiden Mahasiswa BEM Universitas Budi Luhur. Oke, thank you Kak Munif. Terus di samping aku ada dua perempuan strong nih, dari kanan aku dulu. Desmonda dari UMN. Halo. Ya, halo Kak Laras, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Desmonda Kalonika selaku Ketua BEM UMN. Oke, salam kenal ya Desmonda. Kemudian di samping Desmonda ada Sunmi dari Binus University. Boleh dikenalin dong Sunmi? Oke, halo Kak Laras dan halo teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Sunmi Simai. Aku di sini selaku Koor Humas Eksternal Himpunan Teknik Industri. Oke, dan ada satu lagi sebetulnya dari Universitas Pancasila, Kak Bayu, yang sedang dalam perjalanan dan akan menyusul ya guys. Oke, mendingan kita kenalan dulu sama yang dari online nih. Para ketua BEM dari berbagai universitas di Indonesia. Aku absen satu-satu dulu kali ya. Ada Kak Yuza dari IPB, boleh dong disapa dulu Sobat Milenial nih sama teman-teman BEM semua. Halo Kak Yuza. Oke, mungkin masih dalam proses join ya Kak Yuza. Kita langsung ke Kak Hilmi aja nih dari Solo nih, dari UNS. Halo Kak Hilmi, boleh disapa dong teman-temannya. Halo teman-teman semuanya, salam kenal, aku Hilmi, Wakil Presiden BEM UNS. Oke, thank you Kak Hilmi. Next-nya ada Kak Ihwan dari Undip Semarang nih. Kak Ihwan udah hadir belum nih? Hai Kak Ihwan. Oh belum ada juga ya. Oke, kita langsung ke Surabaya aja yuk, ke ITS. Ada Kak Agil. Hai Kak Agil. Halo Kak, kenalin aku Agil Wahyu dari BEM ITS sebagai Presiden BEM ITS. Salam kenal ya Kak Agil dari ITS. Nah masih dari Surabaya nih guys. Ada Kak Yoga dari Owner. Halo Kak Yoga dari Surabaya juga nih. Boleh dong disapa dulu teman-temannya. Oke.
Kemudian dari Atma Jakarta nih, Kak Martin. Hai Kak Martin. Halo semuanya, selamat siang teman-teman. Oke, salam kenal ya Kak Martin ya. Yuk kita beralih ke Palembang nih, dari Jakarta ke Palembang. Ada Hansen, Kak Hansen. Halo teman-teman, kenalin saya Hansen Febriansyah, Presiden Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Oke, salam kenal Kak Hansen. Kemudian dari Palembang kita beralih ke Lampung nih guys, masih Sumatera juga. Namanya Kak Amiza. Hai Amiza. Ya, halo Kak Laras, salam kenal teman-teman semua. Aku Amiza dari Universitas Lampung. Oke, thank you, salam kenal. Nah, habis dari Unila, kita ke Unhas nih, ada Kak Imam. Hai Kak Imam. Halo teman-teman semua, saya Imam dari Universitas Hasanuddin. Oke, halo, salam kenal ya Kak Imam ya. Terus ada Ashley nih dari ISIP. Hai Ashley. Hai Kak, halo teman-teman semua, saya Ashley dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta. Salam kenal. Oke, salam kenal Ashley. Terus kita beralih ke Jogja ya guys. Ada Khalid di UGM. Halo, salam kenal. Saya Khalid, Ketua BEM UGM. Selamat siang. Halo, selamat siang. Salam kenal Kak Khalid. Kemudian ada dari Driarkara nih, Kak Octavianus. Halo teman-teman, perkenalkan saya Octavianus Tiotomo, Ketua Senat Mahasiswa STF Driarkara. Salam kenal. Salam kenal, oke. Tadi aku udah absen satu-satu ya, yang online maupun yang offline nih. Ada yang merasa belum dipanggil nggak nih, teman-teman? Udah semua kayaknya ya. Oke, banyak nih, ada belasan nih. Nah, kelihatan banget antusiasnya teman-teman buat hadir hari ini. Seperti yang aku mention tadi ya, jadi para ketua BEM di sini mewakili mahasiswa, menyampaikan soal 3 hal yang dirasakan mahasiswa atau evaluasi soal 77 tahun Indonesia Merdeka nih. Nah, mungkin aku mau tahu jawabannya dari yang offline dulu deh. Dari Kak Sunmi nih, dari BINUS nih. Kalau menurut Kak Sunmi gimana nih 3 hal itu? Apa aja? Oke, untuk yang pertama menurut aku dari sistem pendidikannya ya Kak. Nah, sebelumnya aku ada sedikit cerita, aku itu mahasiswa yang pandemi gitu sih Kak. Jadi belum pernah ngerasain kuliah secara offline, onsite gitu kan. Nah, di sini aku merasa bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu berubah ya, dari sistem yang harusnya onsite menjadi online. Tetapi dengan begitu sistem pendidikan Indonesia tetap berjalan dan berkembang seperti itu. Dan walaupun sistemnya berbeda, kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung gitu kan. Nah, tapi kita masih bisa berkomunikasi dan juga lebih mengerti gitu, walaupun secara online gitu pelajarannya, seperti itu sih. Terus habis itu yang kedua, mungkin dari sisi perjuangan maupun aktivitas kita kali ya, aktivitas kita di kampus gitu, kehidupan kampus. Di sini kita belajar, kadang kan kita kayak kuliah kampus belajar aja gitu kan. Tapi aku di sini juga belajar gitu, aku mengeksplor banyak hal, mulai dari tingkat organisasi gitu maupun hal-hal lain, misalnya kayak aslab ataupun hal-hal lain di perkuliahan gitu kan. Jadi di sini sebagai mahasiswa aku kayak mengeksplor lebih banyak mengenai kehidupan gitu, dan kita juga tahu gimana sih perjuangan kita untuk mengeksplor lebih banyak lagi, seperti itu sih. Terus Oke, itu tadi dari BINUS University Kak Sunmi ya, kemerdekaan menurut Kak Sunmi. Yeah. Oke, mungkin nextnya dari Kak Desmond nih. Kalau menurut Kak Desmond gimana sih? Oke, jadi yang paling dirasakan ya kemerdekaannya itu adalah kemerdekaan dalam berpendapat.
Karena kalau dari awal kemerdekaan, terus ada tahun peristiwa 98 yang dimana-mana kita semuanya itu serba takut, serba ya kalau mau berpendapat susah gitu. Nah sekarang ini kita jadi lebih bebas lagi kalau mau memberikan saran entah untuk pemerintah, entah untuk kampus, itu kita diberi ruang untuk itu. Makanya juga ada aspirasi-aspirasi dari mahasiswa. Nah, terus tapi yang dirasakan sekarang itu justru mahasiswa banyak yang menurut aku sendiri ya Kak, kurang kritis gitu. Oke. Karena kebanyakan itu justru mereka lebih suka untuk ikut-ikutan aja. Contoh ada peristiwa apa, rame, terus ikut-ikutan aja, tanpa tahu sebab penyebabnya itu apa. Nah, dari situ sebenarnya kita sama-sama belajar aja sih untuk yang melihat suatu peristiwa itu nggak cuma dari satu sisi, tapi itu juga dari penyebabnya. Kenapa sih regulasi ini tuh dibuat? Karena kan mahasiswa protes tentang regulasi gitu kan. Tapi ya ada penyebabnya juga gitu yang membuat regulasi itu ya dirasa dibuat agar Indonesia ini nanti juga semakin baik gitu. Kecuali jika ada sesuatu hal yang dirasa dirugikan, ada pihak yang dirugikan, itu baru kita berani dan bisa untuk memberikan evaluasi atau aspirasi atau kritik saran juga gitu. Terus kalau di UMN itu juga kita diberi kebebasan untuk berekspresi dalam hal membuat kegiatan gitu. Kita kalau di UMN badan eksekutifnya itu bertugas untuk mengawasi kegiatan-kegiatan nih Kak. Jadi dari kita bisa membuat berbagai macam kegiatan yang fungsinya juga berbeda-beda, terus permasalahannya juga berbeda-beda juga gitu. Dari masing-masing kegiatan kan pasti audiensnya juga bermacam-macam, terus tujuan atau goals-nya itu juga berbeda. Nah makanya itu kita jadinya juga bisa lebih bebas lagi dalam berekspresi melalui berbagai kegiatan tersebut gitu sih Kak. Oke, itu tadi dari Kak Desmond UMN ya. Boleh dong dikasih tepuk tangan buat Kak Sumbi dan Kak Desmond dulu. Oke, thank you. Nah, next nih, di samping kiri aku ada Kak Munif dari Budi Luhur dulu. Boleh dong disampaikan soal 3 hal itu. Oke, kalau mungkin menurut pandangan aku sebagai mahasiswa ya kayak terkait 77 tahun Indonesia Merdeka, aku rasa sih mungkin belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ya. Bahkan juga belum sesuai harapan yang termaktub dalam Undang-Undang 1945. Yang tertera pada linea keempat, ini bisa dilihat dari kemiskinan yang masih ada walaupun berdasarkan data. Kemiskinan pada tahun 2022 ini menurun menjadi 9,54%. Yang mana pada tahun 2021 sekitar 10,14%. Belum lagi penegakan keadilan yang belum merata. Hal ini dapat dilihat dari indeks kepuasan terhadap penegakan yang turun per 1 Juli menjadi 57,7%, yang mana sebelumnya itu sekitar 64,55%. Menurunnya angka indeks kepuasan hukum ini diikuti oleh tren menurunnya demokrasi di negeri ini. Belum lagi saat ini juga masih banyak persoalan ataupun permasalahan yang ada itu tuh belum tuntas gitu Kak. Misalnya isu-isu populer saat ini penggusuran warga, permasalahan di Wadas, dan sebagainya, ditambah masalah-masalah yang baru-baru ini tidak transparannya pembuatan RKUHP dan permasalahan pemblokiran dunia digital yang dilakukan oleh Kemenkominfo RI. Yang mana seperti pengelolaan dunia digital rasa kolonial gitu sih Kak. Ya mungkin itu aja sih Kak. Keren banget ya. Dari Universitas Budi Luhur, Kak Munif, kasih tepuk tangan dulu ya buat Kak Munif yuk. Oke, thank you Kak. Di samping Kak Munif nih ada Universitas Pancasila nih, Kak Nehem, yang kayaknya udah nyiapin nih apa aja yang bisa sampaikan ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Laras. Apa yang dirasakan dari 77 tahun Indonesia Merdeka? Begitu ya benar ya Kak ya? Iya.
sedikit saya lihat secara umum ya. Karena kalau kita bilang kita Indonesia adalah negara yang besar, kita penuh dengan kompleksitas ya. Kalau saya rangkum tadi dari beberapa BEM juga sudah menyampaikan dengan beragam opini mereka. Kalau saya yang pertama, Indonesia itu negaranya memang sudah bisa dikatakan maju. Tapi kalau menurut saya pribadi, SDM-nya belum. Itu kalau yang saya lihat. Sehingga apa bukti dari apa yang saya katakan adalah kita bisa lihat daripada angka pendidikannya yang pertama, terus yang kedua kita bisa melihat daripada sosial masyarakatnya, sehingga makanya saya bilang bahwa Indonesia maju tapi SDM-nya belum merata majunya gitu. Yang kedua, di tengah generasi sekarang dan gempuran teknologi saat ini, kita bisa katakan negara ini udah negara maju gitu ya. Bagaimana kita perlu dengan kemajuan teknologi, namun kemajuan teknologi ini harus berbarengan dengan edukasi. Sehingga berkembangnya kemajuan teknologi ini akhirnya bisa menjadi suatu kekuatan dari kebangkitan nasional daripada negara kita ini sendiri. Karena apa? Kita tahu bahwa netizen kita itu sangat kuat, ya, betul ya, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari saya bisa menyimpulkan bahwa dari kemajuannya kita ini kita harus membarengi dua hal, yaitu pembangunan SDM dan yang kedua adalah pembangunan bangsa. Dua hal itu harus beriringan sehingga kemerdekaan Indonesia menjadi satu dampak buat satu dunia. Mungkin itu dari saya, karena kalau saya sedikit menganalogikan, ketika anak umur 20 tahun diberikan mainan anak 10 tahun, itu tidak akan berdampak. Harus sesuai. Anak 20 tahun ya kita harus berikan juga mainan sesuai dengan umurnya. Seperti itu analoginya, sehingga makanya kenapa arah pembangunan SDM ini harus searah dengan arah pembangunan bangsa. Sehingga akhirnya kemerdekaan ini bisa berdampak untuk negara kita sendiri dan juga untuk dunia. Begitu dari saya. Oke, keren juga ya, nggak kalah keren opininya. Oke, boleh kasih tepuk tangan, thank you buat Kak Nehem dari Universitas Pancasila. Nah, dari teman-teman offline nih, udah menyampaikan apa yang ada di isi kepalanya nih ya, teman-teman. Nah, sekarang giliran nih dari teman-teman online. Mungkin aku mau mulai dari Solo dulu nih ya, Kak Hilmi yang lagi ada di Solo dari UNS. Hai Kak Hilmi. Halo. Oke, Kak Hilmi, menurut Kak Hilmi, 3 hal itu apa aja sih? Oke, ini 3 hal makna kemerdekaan ya Mbak ya? Yes, betul banget sebagai mahasiswa. Sebenarnya ketika mendengar gitu, kata 77 tahun Indonesia merdeka gitu, maka itu menjadi refleksi kita gitu. Pertama, refleksi yang bisa kita hadirkan adalah refleksi terkait persatuan gitu. Karena kita menyadari bahwasanya Indonesia merdeka itu karena ada persatuan. Karena perjuangan-perjuangan para pahlawan itu bukanlah perjuangan-perjuangan individual, tapi perjuangan bersama. Lalu yang berikutnya adalah kita harus merefleksi terkait perjuangan-perjuangan juga gitu. Bagaimana pada akhirnya pahlawan bisa menghadirkan suatu kemerdekaan gitu. Kemerdekaan yang bisa kita rasakan saat ini gitu, itu hadir melalui perjuangan-perjuangan dari para pahlawan juga gitu. Lalu yang berikutnya adalah refleksi terkait PR kemerdekaan ini sendiri, Mbak. Di mana kita menyadari bahwasanya kemerdekaan itu adalah suatu amanah yang diestafetkan gitu, yang dibebankan kepada generasi-generasi berikutnya gitu. Dan kita sebagai generasi muda yang saat ini gitu menjalankan estafet-estafet kehidupan berbangsa di negara ini gitu. Kita mendapatkan amanah ini, amanah kemerdekaan gitu. Dan kemerdekaan itu suatu PR gitu. Sudahkah kita memanfaatkan kemerdekaan dengan baik ini, dan sudahkah kita menjaga kemerdekaan itu sendiri gitu. Dan bagaimana kejadian di lapangan gitu, tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman, ternyata banyak PR terkait kemerdekaan ini yang harus kita perbaiki bersama. Mungkin seperti itu sih Mbak yang bisa saya sampaikan. Oke, Kak Hilmi, itu tadi statement dari Kak Hilmi yang dari Universitas 11 Maret ya. Thank you Kak Hilmi. Boleh dikasih tepuk tangan teman-teman semua? Oke. Nah, dari UNS kita mungkin beralih ke Surabaya dulu nih ya. Dari ITS, Kak Agil. Hai Kak Agil. Halo Kak Laras. Oke, Kak Agil. Kalau menurut Kak Agil gimana nih? Tadi teman-teman udah menyampaikan gitu 3 hal. 3 hal versi Kak Agil sebagai mahasiswa ITS seperti apa nih, Kak? Oke, ini mengenai evaluasi dari 77 tahun Indonesia Merdeka seperti itu ya. Jadi sebelum kita coba mengevaluasi, kita coba refleksikan dulu. Kita buka dulu sebenarnya tujuan dari kemerdekaan Indonesia itu apa dulu. Nah, mungkin ini nanti akan beberapa disampaikan. Yang pertama yaitu mengenai tujuan yang pertama tentang melindungi segenap bangsa Indonesia.
Lah berdasarkan tujuan ini, maka seluruh komponen yang ada di Indonesia, termasuk rakyatnya, termasuk kekayaan alam Indonesia, hingga nilai-nilai yang ada di Indonesia, itu berarti wajib untuk kita lindungi, kita jaga. Namun yang terjadi apa? Bahwasanya perlindungan hukum terhadap rakyatnya, bahwasanya kemarin sempat ramai tentang RUU RKUHP yang ada pasal-pasal yang bermasalah, terus juga belum lagi permasalahan HAM, juga termasuk teman-teman mahasiswa yang direpresi pada saat berpendapat dan lain sebagainya, itu juga masih menjadi masalah di negara kita. Tentunya juga tentang perlindungan terhadap kekayaan alam Indonesia. Kita tahu Indonesia ini masih kurang dalam hal kemandirian untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita ambil contoh Freeport seperti itu. Padahal kekayaan yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali, yang tentunya itu harusnya bisa untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga pendapatan dari Indonesia itu sendiri, seperti itu. Terus tujuan yang kedua itu apa? Tentang memajukan kesejahteraan umum. Jadi kunci dari kesejahteraan umum sendiri itu sebenarnya ada 3, yaitu tercukupinya sandang, pangan, dan papan. Namun sekarang coba kita lihat bahwasannya masih banyak sekali rakyat Indonesia yang ternyata belum memenuhi kebutuhan tersebut. Bahkan makin kesini makin harga-harga bahan pokok juga naik seperti itu. Terus kemarin beberapa bulan lalu kita sempat dihebohkan dengan langka dan juga naiknya harga minyak goreng. Terus juga diperparah dengan kebijakan pemerintah tentang menaikkan pajak pendapatan menjadi 11%. Ya walaupun hanya 1%, namun kami kira hal itu sudah sangat terasa bagi masyarakat. Terus belakangan juga kita sempat dihebohkan dengan isu untuk anak-anak kos sendiri ya, tentunya harga mie instan itu isunya akan naik 3 kali lipat. Nah itu kan membuat nasib kita mahasiswa, tentunya juga sebagai anak kos, semakin prihatin ya, semakin kasihan seperti itu ya. Terus tentang yang ketiga mengenai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di sini kita bisa lihat menurut data yang dibaca di UNICEF bahwasannya masih banyak sekitar 4 juta anak-anak 7 sampai 18 tahun di Indonesia itu bahkan tidak bersekolah atau putus sekolah. Nah, itu kan sayang sekali. Banyak sekali tentunya sebab-sebabnya. Entah itu dalam hal motivasi, dalam hal finansial maupun fasilitas pendidikan yang kurang merata. Nah, itu untuk pendidikan dasarnya. Sedangkan di pendidikan tinggi tentunya kita lihat banyak teman-teman mahasiswa yang dalam hal membayar SPP maupun UKT-nya itu masih belum bisa menjangkau hal itu. Apalagi ada beberapa kampus itu yang bisa dibilang memberikan jatah 50% kursinya untuk orang-orang yang berduit. Dalam hal ini melalui jalur mandiri, yang tentu saja semakin mengeksklusifkan kampus dari masyarakat Indonesia. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Kak Laras. Oke, terima kasih Kak Agil dari ITS ya. Oke, dari Surabaya nih, sebenarnya masih ada satu Surabaya lagi dari UNER, tapi aku mau beralih ke Jogja dulu ya, teman-teman. Di Jogja ada Kak Khalid dari UGM nih, Universitas Gadjah Mada. Halo Kak Khalid. Hai. Ini dipanggilnya Khalid atau Khalid nih? Ya, sama aja. Oh, sama aja ya. Oke, kalau menurut Kak Khalid gimana sih 3 hal itu gitu yang Kak Khalid rasakan sebagai mahasiswa gitu mengenai 77 tahun Indonesia merdeka? Oke, baik. Mengambil perspektif berbeda dari kawan-kawan tadi, satu hal yang kiranya belum terlalu disinggung adalah membaca atau berefleksi kondisi ekonomi kita yang paling mendasar misalnya, di mana ada satu tren peningkatan signifikan dalam hal pertumbuhan, dalam hal investasi dan sebagainya. Tapi ironisnya, di satu sisi yang lain, hal-hal lain seperti ketimpangan, kemudian masih tingginya pengangguran dan kemiskinan, ini jadi luput dan seakan dipinggirkan dari prioritas pembangunan kita. Itu mungkin
yang pertama. Yang kedua, tadi sempat disinggung tentang ada kebebasan berpendapat yang semakin terberangus. Frame besarnya mungkin saya kira adalah tentang demokrasi prosedural kita setelah reformasi dan 77 tahun kemerdekaan ini semakin meningkat memang, semakin bagus, bahkan termasuk yang kedua terbagus di ASEAN. Tapi satu sisi yang lain, demokrasi secara substansialnya ini semakin lama semakin tergerus oleh berbagai kepentingan hukum yang berpihak absolut pada pemerintah misalnya. Dengan cara-cara lain misalnya ada tanda-tanda munculnya kembali dua fungsi ABRI yang menjadi satu alarm bagi kita sebagai mahasiswa untuk terus berkaca dan mengkritik bahwa politik dan ekonomi kita jangan sampai hanya terwujud secara eksklusif untuk kepentingan penguasa hari ini saja. Sehingga refleksi paling besarnya, selain kita terus menakar proses reformasi negara kita dari tahun ke tahun, tapi juga sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, saya kira perlu terus untuk mengisi ruang kontribusi dengan berbagai cara. Maka salah satunya sebagai mahasiswa kita berbicara hari ini, kita membaca persoalan, mengkaji secara ilmiah dan mengkritik dengan tegas dan berani adalah bentuk dari tanggung jawab intelektual dan moral kita untuk nasib bangsa ke depan. Mungkin itu, terima kasih. Oke, thank you Kak Khalid dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta nih. Dari Jogja, teman-teman maunya beralih kemana dulu nih? Enaknya keluar Pulau Jawa atau masih di Pulau Jawa nih? Luar Pulau Jawa. Oke, kita langsung ke Palembang ya, dari Unsri Kak Hansen. Halo ya. Kak Hansen dari Unsri Palembang. Halo, izin ya rekan-rekan. Iya, 3 hal ya. Menurut Kakak gimana sih? Oke, siap. Izin memberikan pendapat ya mengenai 77 tahun kemerdekaan Indonesia dari perspektif mahasiswa. 77 tahun bukanlah umur yang muda bagi suatu bangsa jika kita berkaca dengan negara tetangga Singapura contohnya, memisahkan diri dari Malaysia dan merdeka pada tahun 1965. Dan kini menjadi salah satu negara termaju di ASEAN dengan pendapatan per kapita yang tertinggi di ASEAN gitu. Seharusnya Indonesia bisa lebih maju dari Singapura, namun faktanya tidak, teman-teman sekalian. Pertama, berbicara soal kemerdekaan, saya rasa Indonesia belum merdeka seutuhnya. Yang merdeka hanyalah negaranya, namun bangsanya tidak. Masih banyak problematika bangsa yang hari ini belum terselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Dari beberapa aspek, mulai dari aspek industri, aspek ekonomi, di mana hutang Indonesia semakin membengkak, kemudian juga dari aspek hukum, di mana masih banyak kebijakan-kebijakan hukum yang kontroversi, seperti RKUHP kemarin, kemudian juga aspek pertanian, di mana petani sangat sulit untuk mencapai kata sejahtera. Selanjutnya dari aspek pertanahan dan agraria, yang berujung dengan menggilanya deforestasi, konflik sengketa tanah, tanah rakyat dikuasai oleh mafia tanah, oleh korporat-korporat yang keparat, seperti itu teman-teman sekalian. Apakah itu yang disebut dengan kemerdekaan? Dan sedikit cerita, kebetulan hari ini Unsri dan Aliansi Sumsel Bersatu ya, Aliansi Sumsel Bersatu mengadakan aksi massa di gedung DPRD dan Gubernur Sumatera Selatan untuk memperjuangkan salah satu aset pemerintah daerah Sumatera Selatan, yakni Pondok Mesuji. Mungkin teman-teman di Jogja tahu gitu ya, Pondok Mesuji, dan mungkin teman-teman di Jogja tahu terkait kasus ini, yaitu rumah peradaban bagi mahasiswa Sumsel yang hari ini berkuliah di Jogja. Dan hari ini pula aset tersebut mendapati kasus sengketa tanah oleh oknum-oknum yang tidak dikenal, dalam tanda kutip mafia tanah, seperti itu. Dan perlu saya sampaikan, beberapa kali mahasiswa dan juga alumni-alumni di sana melakukan audiensi namun tidak mendapatkan atensi dari pemerintah daerah. Dan ini juga saya rasa menjadi representasi atas kebobrokan kinerja pemerintah dalam melayani rakyatnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, salah satu aspek yang paling saya soroti adalah aspek pendidikan, teman-teman sekalian, terutama yang ada di perguruan tinggi. Teman-teman pasti tidak asing lagi dengan yang namanya kampus merdeka. Kampus merdeka, namun mahasiswanya tidak merdeka. Kini mahasiswa itu dituntut untuk belajar dan bekerja. Saya rasa kita sepakat bahwa mahasiswa adalah generasi pemimpin yang bukan hanya memimpin dengan debat dan dialektika saja, akan tapi adalah generasi yang mampu merancang proyek dedikasi untuk negeri ini. Bagaimana mau maju bangsa ini ketika dunia pendidikan kini menjadi wadah untuk menempa generasi pekerja, bukanlah generasi pemikir. Yang secara tidak langsung, perlu saya sampaikan, hal-hal semacam ini saya anggap sebagai upaya untuk melemahkan gerakan mahasiswa dan mematikan demokrasi yang ada di Indonesia. Kemudian juga saya mendapatkan kabar ada beberapa kampus yang ada di Indonesia, gitu ya,
melarang mahasiswanya untuk unjuk rasa. Pun ketika diperbolehkan, dilarang untuk mengenakan identitas kampus. Dan hal ini terjadi juga di kampus saya sendiri. Kemarin saya berangkat aksi, saya diintervensi, bahkan dihimbau, bahkan pihak kampus mengeluarkan surat edaran bahwasanya mahasiswanya tidak boleh melaksanakan unjuk rasa, pun ketika boleh dilarang memakai identitas kampus. Apakah ini yang disebut dengan kemerdekaan, teman-teman sekalian? Kampus merdeka namun mahasiswanya tidak merdeka. Artinya apa? Matinya demokrasi di Indonesia gitu ya. Bukan hanya berasal dari kebijakan pemerintah saja, akan tetapi juga sudah merambat sampai ke tataran dunia pendidikan sekalipun gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan, Indonesia pada dasarnya adalah negara yang kaya gitu. Kita sama-sama sepakat kalau Indonesia ini adalah negara yang kaya. Terdapat potensi yang luar biasa dari sumber daya alamnya dan juga sumber daya manusianya. Dan hari ini saya pribadi selaku mahasiswa bisa menarik kesimpulan bahwasanya pemerintah Indonesia belum berhasil memaksimalkan potensi tersebut. Dan ini salah satu alasan kenapa Indonesia stagnan sebagai negara berkembang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, terakhir ya, Indonesia ya adalah negara yang merdeka gitu ya, negara merdeka yang demokratis katanya gitu ya. Nah, jadi setiap individu, entah itu mahasiswa, petani, nelayan, buruh, dan elemen-elemen masyarakat lainnya, seharusnya punya hak sepenuhnya untuk menyampaikan pendapat, sekalipun itu mengkritik kebijakan pemerintah dan juga kinerja pemerintah yang dirasa belum sejalan dengan harapan bangsa, seperti itu teman-teman sekalian. Dan belakangan ini saya melihat masih banyak fenomena-fenomena yang tidak mencerminkan kemerdekaan berdemokrasi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin terakhir ya, kalau misalnya ini adalah statement terakhir gitu ya, besar harapan di umur Indonesia yang ke-77 tahun ini, Indonesia bisa berbenah untuk jadi negara yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian pemerintah mampu menjalankan tugasnya sebaik mungkin, bergerak atas dasar harapan bangsa, dan mampu memaksimalkan potensi yang ada di bumi pertiwi ini. Dari segala aspek teman-teman sekalian. Selanjutnya untuk kita selaku masyarakat, saya sepakat bahwasanya kita jangan hanya mengkritik, hanya ada narasi namun tidak ada aksi, itu rasanya omong kosong teman-teman sekalian. Oleh karena itu perlu saya sampaikan bahwasanya mari gitu kita jadi masyarakat yang kontributif, bijak dan cerdas dalam menyikapi fenomena bangsa dan juga dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Jangan diam ketika negara sedang tidak baik-baik saja, karena salah satu tugas kita adalah mengingatkan pemerintah agar kemudian tetap bergerak, tetap berkinerja, tetap bertanggung jawab, dan berada di koridor yang benar, seperti itu. Mungkin itu keluh kesah ya, barangkali ya, keluh kesah ataupun menyikapi 77 tahun kemerdekaan dari perspektif mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi dari Kak Hansen Unsri Palembang. Semangat sekali menyampaikannya ya, sangat bagus ungkapannya. Nah, kita masih ada di Sumatera nih teman-teman. Kita mau ke Kak Amiza dari Unila Lampung. Halo Kak Amiza. Iya, halo Kak Laras. Oke Kak Amiza, kalau menurut Kak Amiza gimana nih 3 hal? Baik, pertama terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal rekan-rekan sekalian gitu ya. Pertama menyambut momentum 77 tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia, tentu patut kita syukuri ya, artinya sudah 77 tahun kita berdaulat baik dari segi ekonomi, politik maupun pertahanan keamanan begitu. Kemudian hari ini saat kita berbicara tentang memaknai ya 77 tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia, tentu sudah menjadi tugas, fungsi dan tanggung jawab serta peran kami sebagai mahasiswa, bagaimanapun kondisinya, siapapun rezim pemerintahannya, untuk terus mengawal dan mengkritisi kebijakan-kebijakan sehingga apapun yang dikeluarkan pemerintah itu betul-betul bisa merepresentasikan apa yang menjadi kebutuhan oleh masyarakat. Dalam menyambut momentum 77 tahun kemerdekaan ini, saya kira ada beberapa hal yang perlu kita refleksikan. Yang pertama mungkin ya, hari ini saya melihat bahkan menilai bahwa atensi publik hari ini sedang tertuju ya pada sebuah konspirasi yang terjadi di institusi Polri kalau kita lihat gitu ya. Bukan saya menafikan tragedi ini gitu ya. Tentu kita sama-sama mengecam gitu, ada anak bangsa, prajurit Polri anggota Polri yang dibunuh. Namun saya rasa ada beberapa poin-poin yang tentu tidak bisa juga kita kesampingkan gitu ya. Saat hari ini ada statement dari Pak Menko Polhukam,
Mahfud MD, beliau mengatakan bahwa salah satu hadiah dari kemerdekaan negara Republik Indonesia adalah mengesahkan RKUHP, yang bagaimana hari ini kita melihat bahwa masih banyak sekali polemik-polemik, minim sekali partisipasi publik di dalamnya, bahkan ada indikasi pemberangusan demokrasi di situ. Bahkan berkali-kali ditolak oleh masyarakat, ada semacam upaya untuk pembangkitan semangat kolonialisasi kembali. Namun mengapa seolah-olah RKUHP ini begitu dipaksakan gitu? Karena kita melihat hari ini masih banyak sekali problem-problem seperti itu. Di lain sisi saya melihat juga bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu dinyatakan konstitusional, tetapi banyak sekali hari ini kita lihat upaya-upaya dari pemerintah untuk terus melegalkan dan mengundang-undangkan. Padahal kita lihat ya, mahasiswa hari ini dengan berbagai elemen masyarakat, buruh, tani, masyarakat sipil lainnya, itu konsisten kami menolak gitu adanya Omnibus Law ini. Tapi seolah-olah begitu dipaksakan untuk segera diundang-undangkan, dan kita lihat sebetulnya saat kita coba untuk sedikit berprasangka apa sebetulnya di balik ini sehingga ini seolah-olah begitu dipaksakan begitu. Kemudian Kak Laras dan juga teman-teman sekalian, kalau kita melihat hari ini gitu ya, kita sebentar lagi akan menyambut momentum tahun-tahun politik gitu ya. Saya sih sedikit berharap dan berpesan khususnya pada hari ini, siapapun itu ya, calon-calon yang sekiranya, saya tidak mempermasalahkan siapapun yang mungkin memiliki keinginan untuk menjalankan jadi presiden dan lain-lain. Tetapi saya lebih menghimbau bahwa hari ini saat ada orang yang sedang mengemban amanah sebagai pejabat publik dan dia sibuk untuk meningkatkan elektabilitasnya, ya lebih baik mundur dari jabatannya untuk menghindari kemudian adanya konflik of interest atau ada kepentingan-kepentingan yang menggunakan alat negara untuk berkampanye. Saya rasa akan lebih elegan begitu, karena kami melihat bahwa hari ini sudah begitu gencar dan kerjaan-kerjaan utamanya, tupoksi-tupoksi utamanya itu terkesan dikesampingkan. Mungkin itu dari saya, menyambut tadi mungkin dari rekan saya, Bung Hansen, yang mengatakan bahwa hari ini ada terobosan dari Mendikbud bahwa ada yang namanya Kampus Merdeka. Saya setuju bahwa gagasan Kampus Merdeka ini kemudian hanya seolah-olah diperuntukkan untuk kita merdeka dalam memilih tempat magang, merdeka untuk memilih tempat belajar dan seperti itu, akan tetapi kita tidak merdeka untuk berpendapat dan berekspresi. Karena kita melihat upaya pengekangan-pengekangan itu bahkan dari lingkup terkecilnya itu sudah terjadi di kampus, di mana harusnya nafas demokrasi itu diajarkan, malah di situ demokrasi dibunuh. Kami merasakan sendiri di Unila atau bahkan mungkin Bung Hansen di Unsri bahwa upaya untuk membungkam mahasiswa itu terjadi sangat sistematis dan struktur. Saya rasa momentum kemerdekaan 77 tahun ini ya harus secara substansial juga kita rasakan. Bahkan jangan sampai ada upaya-upaya untuk mendegradasi dari nilai-nilai kemerdekaan itu sendiri. Mungkin itu dari kami, Kak Laras. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kak Amiza dari Unila Lampung. Ya, boleh dikasih tepuk tangan ya teman-teman yuk. Oke. Sekarang aku mau coba ke Institut Pertanian Bogor dulu ya, buat Kak Yuza. Udah bergabung belum nih? Hai Kak Yuza. Belum ada ya? Oke, mungkin masih nyari sinyal atau dalam perjalanan ya. Next kita mendingan ke Surabaya lagi deh ya. Kalau gitu dari UNER, Kak Yoga. Halo Kak Yoga. Oke, kalau gitu kita berlanjut ke mana ya enaknya? Maunya mana nih? Kampus mana nih? Oke, bebas. Kalau Uni bilangnya bebas nih. Teman-teman maunya dari kampus mana dulu nih? Dari yang Pulau Jawa atau luar nih? Oke, kayaknya oke, ada Ashley ya dari ISIP. Halo Kak Ashley. Hai, selamat siang. Oke, kalau menurut Kak Ashley nih 3 hal sebagai mahasiswa gitu yang dirasakan soal 77 tahun Indonesia Merdeka nih gimana nih Kak? Kalau dari saya sendiri, Kak, dalam memaknai momentum Dirgahayu 77 tahun kemerdekaan Indonesia ini, yang pertama sih dapat dilihat dari
dalam hal pengaplikasian nilai-nilai kemerdekaan Indonesia sebagai inspirasi bagi kaum muda, kayak nilai perjuangan, semangat kerja keras, terus keberanian dalam berpendapat dan berekspresi kita sebagai generasi muda yang harus mencerminkan bangsa dengan baik. Terus di era teknologi yang semakin memudahkan para generasi milenial atau Gen Z untuk menyampaikan opini, menurut saya tak jarang dari mereka mudah terprovokasi berita-berita secara mentah-mentah tanpa melakukan check and recheck atau melihat dari sumber yang valid. Terus yang terakhir menurut saya itu jiwa nasionalisme kaum mudanya sih Kak yang makin kesini makin menipis ya. Makanya menurut saya di momentum ini bisa banget digunakan oleh generasi muda buat bisa lebih mencintai dan menghargai kebudayaan di Indonesia. Itu aja sih Kak. Oke, kurang lebih seperti itu ya Kak Esli ya dari ISIP. Oke, thank you Kak Esli. Thank you juga Kak. Next, aku mau dari Semarang nih. Udah belum tadi ya? Belum ya? Kak Iwan dari Undip udah bergabung belum? Halo. Halo, Yogi, akhirnya. Oke, boleh dong dikenalin diri dulu nih sebelum menyampaikan 3 poin nih. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Iwan Nugraha Bujang dari Universitas Diponegoro, Semarang. Oke, salam kenal Kak Iwan. Nih Kak Iwan, kita teman-teman mau tahu nih sekaligus sobat milenial gitu. Kak Iwan nih sebagai mahasiswa gitu mewakili teman-teman di Undip mungkin ya menyampaikan soal 3 hal yang kalian rasakan gitu atau evaluasi soal 77 tahun Indonesia merdeka nih Kak. Oke, sebenarnya tadi teman-teman sudah banyak ya yang menyampaikan dari masing-masing BEM yang rasa-rasanya sudah hampir secara keseluruhan mencakup gitu. Kalau dari kami sederhana saja Mbak sebenarnya. Indonesia ini kalau dikatakan merdeka secara de facto, iya. Kalau merdeka secara de jure, iya. Tapi pertanyaannya hari ini, apakah kita betul-betul merdeka sebagai bangsa Indonesia? Saya rasa tidak. Gitu. Bagaimana kita merdeka dalam berpikir? Bagaimana kita merdeka dalam menentukan sikap? Bagaimana kita merasa merdeka, aman dari ruang kekerasan seksual? Bagaimana kita merdeka dari mereka yang selalu melakukan penyimpangan, selalu melakukan tindakan korupsi. Apakah kita merdeka dengan orang-orang tersebut? Atau apakah kita merdeka sebagai bangsa Indonesia sendiri? Saya rasa tidak. Beberapa waktu yang lalu, saya baru keliling di beberapa daerah dengan program Gerakan Undip Mengajar. Saya melihat dari aspek pendidikan. Jangan pernah mengatakan kita sebagai bangsa Indonesia ini sudah maju. Kalau di pelosok-pelosok sana masih banyak sekali adik-adik kita yang bahkan baca menulis saja kelas 6 SD atau bahkan siswa SMP saja belum bisa. Kita sebagai bangsa yang besar tidak bisa menihilkan mereka yang ada di daerah-daerah sana. Kalau kata Muhammad Hatta, majunya Indonesia bukan dari kota, melainkan dari nyalanya lilin-lilin di desa. Sekarang bagaimana? Presiden Jokowi menarasikan membangun melalui infrastruktur. Tapi benar-benar kita lihat, apakah itu sudah seyogyanya ideal? Itu menjadi pertanyaan besar kita hari ini. Bagaimana dengan kepastian hukum yang ada di Indonesia? Tadi teman-teman sudah banyak menjelaskan. Mereka yang paling paham hukum adalah mereka yang pertama kali melanggar dan memainkan proses peradilan dalam hukum itu sendiri. Mereka para aparat yang memiliki kekuasaan adalah mereka yang justru melanggar, mempermainkan, bahkan membunuh. Itu realita hari ini. Apakah kita merdeka? Rasa-rasanya kalau para presiden pendahulu kita, founding father kita, para pahlawan nasional kita, hari ini dihidupkan kembali, mereka akan menangis, malu terhadap kita semuanya. Atau bagaimana generasi muda saat ini? Perbedaan itu satu hal keniscayaan,
untuk kita saling melengkapi, bukan saling bagaimana kita menghujat, mencaci maki. Ini adalah proses refleksi bersama. Bagaimana generasi mudanya bisa tetap terus semangat, tetap terus konsisten, melihat satu perbedaan adalah satu keniscayaan. Bagaimana kita melihat realita bangsa kita saat ini, 70% hari ini generasi muda yang mendominasi populasi kita. Usia produktif. Di 2030 sampai 2045, Indonesia akan ditentukan di tangan kita oleh generasi milenial maupun generasi Z. Ini menjadi momentum. Di dalam alinea keempat, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan yang menjadi tujuan bangsa Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Tidak usah kita berbicara ketertiban dunia, bagaimana ketertiban bangsa kita. Bagaimana kita bisa disiplin, kita bisa menjadi masyarakat yang madani, bisa saling menghargai, sesederhana tidak membuang sampah sembarangan. Sesederhana kita bisa menghargai, menghormati. Tidak usah kita berbicara ketertiban dunia kalau kita saja tidak tertib. Yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tidak usah berbicara perdamaian abadi kalau bangsa kita sampai hari ini masih terus terpecah belah, masih terus terprovokasi. Saya asli Sulawesi Tengah, dari kota Palu. Saya masih melihat dengan mata kepala saya bagaimana proses fragmentasi dalam sosial masyarakat itu terus terjadi. Bagaimana proses keadilan sosial ketika kawan-kawan yang ada di pelosok negeri ini, Indonesia Timur, belum mendapatkan keadilan sosial. Hari ini masyarakat Papua terus berteriak menyeruakan kebebasan dalam keadilannya. Tapi mereka tidak mendapati itu. Jangan sampai seolah-olah pembukaan Undang-Undang Dasar yang menjadi nilai, murni, tujuan, hakikat dasar kita, itu menjadi narasi semata. Hari ini realitanya bangsa kita tidak sepenuhnya membutuhkan narasi, tapi kita selalu berbicara soal nasi. Selalu membicarakan soal kebutuhan hidupnya sendiri. Dia akan makan apa besok? Harapan ini bisa menjadi refleksi bersama. Saya kira tadi teman-teman juga sudah menjelaskan secara sangat detail apa yang menjadi satu tujuan kita, 3 hal yang menjadi makna kemerdekaan. Tapi dari kami, dari Undip melihat bagaimana benar-benar kita bisa merdeka dulu secara diri sendiri. Bisa melaksanakan kebebasan berpendapat, bisa menghargai, menghormati orang. Itu yang menjadi makna momentum kemerdekaan bagi kita. Apakah kita merdeka karena pemerintah? Apakah kita merdeka karena diberikan hadiah oleh Jepang? Tidak. Tapi kita harus benar-benar merdeka oleh bangsa kita sendiri. Oleh karena itu ketika terjadi kezoliman, penyimpangan di bangsa kita, di negara kita, kitalah generasi muda yang harus pertama kali mengangkat panji-panji perjuangan, konsisten di dalam bergerak, baik secara litigasi maupun non-litigasi, baik secara meja hijau maupun di luar meja hijau, ataupun di meja jalanan. Suhogi, dahulu senior kita dari gerbong ke gerbong, sekarang waktu kita tidak lagi dari gerbong kereta ke gerbong kereta, tapi dari sosial media ke sosial media. Inilah peran besar kita. Mungkin dari saya itu saja Mbak, tetap semangat buat teman-teman semuanya. Hidup panjang umur terus perjuangan bangsa kita. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih buat tepuk tangannya buat Kak Iwan dari Undip ya, Universitas Diponegoro. Oke, next kita beralih ke Universitas Driarkara, ada Octavianus. Halo Kak Octavianus. Halo, selamat siang teman-teman yang terkasih semuanya. Ya, kalau pertanyaannya yang diberikan adalah bagaimana memaknai 77 tahun Indonesia Merdeka, bagi saya pribadi, tentu saya nggak mengatakan saya mewakili STF Driarkara ya. Secara kehadiran saya mewakili, tapi secara pikiran tentu tidak.
Nah, saya pribadi kalau mau membagikan refleksi saya atau pemaknaan saya terkait 77 tahun Indonesia Merdeka, bagi saya kemerdekaan kita sekarang ini bisa dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama terkait kebebasan. Jelas, kemerdekaan berkaitan dengan kebebasan secara harafiah maupun secara yang lain. Nah, kebebasan ini dimaknai pula juga jangan sempit, bukan hanya kebebasan fisik, tetapi kita punya kebebasan berpikir, kita punya kebebasan bertindak, ataupun kebebasan bersuara. Bagi saya pribadi, tentu yang namanya kebebasan berpikir, bagi sebagian besar orang sudah. Saya nggak mau mengatakan bagi sebagian orang belum, tapi setidaknya kalau mengatakan sebagian besar orang sudah, mayoritas dari kita sudah merasakan kebebasan. Tujuan saya mengatakan kebebasan berpikir sebagai sebuah pemaknaan kemerdekaan bukan untuk mengkritisi bagi orang-orang yang belum bisa mendapatkan kemerdekaan berpikir atau kebebasan berpikir. Tapi bagaimana kita semua ini yang telah mengalami kebebasan itu bisa membantu orang di sekitar kita yang belum mendapatkan kebebasan atau belum menemukan kebebasan. Ini suatu bacaan yang menarik yang pernah saya baca ya dari salah satu pedagog Brazil. Teman-teman silakan baca itu buku pendidikan bagi kaum tertindas ya, atau Pedagogue of the Oppressor itu. Penulisnya mengatakan bahwa bagaimana kita selalu hidup dalam dua sisi, ada sisi penindas, ada sisi yang tertindas. Justru sebetulnya orang penindas atau mereka yang dalam konteks ini kita katakan orang yang mengambil kebebasan orang lain, justru dia sendiri mengambil kebebasannya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita yang saat ini bisa berdiri, bisa berbicara dengan bebas ini, bisa sekaligus memberikan kebebasan pula, membantu orang untuk menemukan kebebasan. Itu aspek pemaknaan yang pertama menurut saya terkait kemerdekaan. Yang kedua adalah kemerdekaan itu sekaligus dimaknai sebagai tantangan. Tentu nggak ada penyebab tunggal, tantangan selalu berkaitan dengan eksternal dan internal. Kita selama ini selalu mengatakan tantangan eksternal. Tantangan eksternal adalah bagaimana aku kok selama ini, aku sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang manusia di Indonesia kok seakan-akan direnggut ya kemerdekaanku. Tapi pertanyaannya adalah apakah aspek internal jangan-jangan kita yang memposisikan diri sebagai budak, sebagai orang yang belum merdeka. Maka itu tantangannya. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa melihat jauh ya. Kalau kita lihat burung elang itu kan selalu melihat jauh. Dari terbang tinggi dia jauh, dia bisa melihat semua. Nah, itu harapannya kita yang saat ini merdeka sebagai pribadi, itu bisa melihat secara luas tantangan-tantangan yang ada gitu. Jangan hanya berfokus pada tantangan eksternal, tapi kita sendiri juga berfokus pada tantangan internal. Artinya apakah jangan-jangan selama ini diri saya sendiri yang menjadi hambatan saya untuk mencapai kemerdekaan diri. Contoh apa? Kemalasan ya. Malas itu semua orang pasti punya rasa malas ya. Saya pribadi juga mengatakan ini, saya pun punya rasa malas, tapi pertanyaannya adalah, ya kita kan nggak bisa melepas itu semua ya. Yang bisa kita buat adalah mengatasi rasa malas, itu tantangan internal. Kami di Sekolah Tinggi Filsafat Bliar Karang selalu diajak untuk melihat apa sih sumber yang pertama yang kira-kira menyebabkan terjadi sesuatu. Kita kebanyakan terlalu fokus pada sumber-sumber yang mudah dilihat, tapi kita kurang melihat akar. Akar itu kan selalu berada di dalam ya. Kalau akar di luar, tanaman itu mati. Tapi bagaimana kita bisa sampai ke dalam, kita melihat kira-kira apa kemerdekaan itu sendiri dan apa tantangan untuk kemerdekaan itu sendiri. Itu aspek yang kedua atau pemaknaan yang kedua. Pemaknaan yang ketiga, menurut saya kebebasan atau kemerdekaan itu juga merupakan sebuah ajakan. Artinya saya yang sudah merdeka, kita semua yang hari ini bisa hadir di acara ini, kita yang mahasiswa, namanya mahasiswa ya, artinya siswa yang sudah luar biasa, harapannya begitu. Ajakannya adalah apa yang bisa saya buat. Jangan sampai kita hanya berfokus memerdekakan diri kita sendiri, tapi bagaimana dengan orang sekitar kita gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu membuat program-program yang besar, tapi kita lihat apa sikap saya terhadap orang-orang sekitar saya, terlebih mereka yang belum secara penuh mendapatkan kemerdekaannya. Maka kemerdekaan perlu dimaknai sebagai sebuah ajakan. Ajakan juga apa yang kira-kira bisa saya berikan. Apalagi kita sebagai mahasiswa, kalau kita tahu terkait 3 panji perguruan tinggi, salah satunya kan adalah terkait pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat jangan hanya dilihat sebagai sebuah kegiatan bansos, kita memberikan bansos, tapi pengabdian juga bagaimana aku mempelajari sesuatu, lalu kemudian apa yang saya pelajari itu bisa sungguh-sungguh berguna bagi orang-orang di sekitar saya. Itu pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Nah, akhir kata,
pakai kalimat maksud saya. Bagi saya merdeka itu ada dua hal, yaitu pencapaian sekaligus proses menuju. Pencapaian, kenapa pencapaian? Kita tadi seperti dikatakan oleh teman yang sebelumnya, mengatakan kemerdekaan, kita sudah merdeka sebagai bangsa, kita sudah merdeka 17 Agustus 1945. 77 tahun kita sebagai bangsa yang merdeka. Tapi sekaligus proses menuju, artinya apa? Kita nggak punya namanya kemerdekaan yang stuck. Kemerdekaan yang sudah puncak. Kita selalu menuju, sebagai manusia pun juga begitu, menuju untuk semakin lebih baik lagi. Jadi kemerdekaan yang sekarang ini, segala macam kritik, ketidakpuasan, itu justru menghantarkan kita kepada kemerdekaan yang sejati. Tapi pertanyaannya tadi juga sudah sempat dikatakan oleh banyak teman, apakah kita akan berhenti pada sebuah narasi? Kalau bagi saya, yang penting ada dua hal, refleksi dan aksi. Sebuah aksi kalau nggak ada refleksinya hanya sebagai aktivisme belaka, artinya orang bekerja, bertindak, melakukan sesuatu tanpa sebuah landasan. Tapi orang kebanyakan refleksi, rasanya kok sayang gitu ya, apa yang sudah dipikirkan baik-baik, tapi tidak bisa. Maka kemerdekaan adalah sebuah pencapaian sekaligus proses menuju. Marilah kita yang saat ini mendapatkan kemerdekaan itu berjuang untuk membantu orang-orang sekitar kita, terlebih mereka-mereka yang belum mendapatkan kemerdekaan secara penuh. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Octavianus dari Diarkara ya, teman-teman. Dan sekarang kita beralih ke offline lagi nih. Kita udah kedatangan Ketua BEM dari Universitas Indonesia, Kak Bayu. Halo Kak Bayu. Halo Kak. Mohon Boleh maaf dong ya, aku disapa terlambat. dulu teman-temannya nih. Oke, ya halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Bayu Satria Utomo, akrab disapa Bayu. Saya di sini sebagai Ketua BEM Universitas Indonesia. Oke, salam kenal Kak Bayu. Siap, Kak. Dan teman-teman tadi udah menyampaikan soal 3 hal yang mahasiswa rasakan gitu, sekaligus evaluasi soal 77 tahun Indonesia Merdeka nih. Kalau Oke. menurut Kak Bayu sendiri bagaimana 3 hal itu Kak? Oke, terima kasih Kak untuk pertanyaan pemantiknya. Ya sebelumnya mohon maaf saya terlambat karena ada urusan yang tadi belum bisa ditinggalkan. Tadi pertanyaan pemantiknya menurut saya menarik sekali gitu. Bagaimana kemudian kita mahasiswa diajak gitu ya untuk berefleksi terhadap kemerdekaan kita. Bagi saya sebenarnya saya sangat sering gitu ya memulai dengan satu pertanyaan gitu. Kalau kata Simon Sinek itu start with why gitu ya. Nah jadi kenapa sih kemudian mahasiswa harus merefleksikan gitu, kita yang masih muda ini kenapa sih harus merefleksikan apa yang terjadi gitu ya, atau tadi evaluasi terhadap kemerdekaan negara kita yang sudah di umur 77 ini gitu. Jadi kalau kita lihat situasi kita atau Indonesia saat ini, tentu saya yakin teman-teman tadi sudah banyak sampaikan gitu tentang situasi kita yang sedang tidak baik-baik saja, bahkan tidak hanya Indonesia tapi dunia. Bagaimana kemudian kita harus keluar dari krisis kesehatan kemarin, pandemi COVID-19, kini mungkin kita mengalami krisis-krisis lainnya seperti krisis ekonomi, krisis lingkungan, bahkan krisis sosial politik. Nah, krisis-krisis itulah situasi-situasi yang kemudian memaksa kita untuk kemudian sadar, aware terhadap situasi negara kita, Indonesia maupun dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Walaupun sebenarnya ya teman-teman semua, saya yakin krisis yang terjadi saat ini, krisis yang ada di Indonesia maupun di dunia, mungkin tidak terdampak langsung kepada kita. Gitu. Mungkin sekarang kita masih bisa belajar dengan nyaman gitu ya. Kita masih bisa tidur dengan nyenyak, dan kita masih bisa makan dengan kenyang. Tapi teman-teman semua, saat kita hari ini tidak sadar bahwa ada suatu hal buruk terjadi terhadap Indonesia dan dunia, maka masa depan kita yang terancam. Jadi saat kita bicara misalnya tentang isu lingkungan, mungkin kita tidak terdampak langsung terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi di Kalimantan atau yang terjadi di Sulawesi. Tapi saat kerusakan-kerusakan lingkungan itu terus terjadi, maka kita anak muda yang mendambakan masa depan yang cerah, kemudian masa depan kita akan terancam. Jadi memang kalau kami di BEM UI juga sering membuat sebuah kajian dan kajian-kajian terkait dengan permasalahan yang ada di Indonesia dengan pendekatan futuristik, dengan pendekatan bagaimana kita melihat masa depan kita. Gitu. Saya sering katakan di dalam forum-forum BEM UI, kita harus sadar kenapa? Karena kita yang muda sedang menggugat masa depan kita. Gitu. Jadi kita adalah harapan dari masa depan kita sendiri.
Dan yang kedua, menurut saya memang anak muda itu tugasnya adalah bergerak dan berisik gitu. Jadi ini sebenarnya kalau kita mengaca pada sejarah kita, kalau tahun 1908 anak muda pada saat itu tidak bergerak dan berisik, mungkin tidak ada Budi Utomo. Tahun 1928, kalau anak muda pada saat itu tidak bergerak dan berisik, mungkin tidak akan ada Sumpah Pemuda. Dan bahkan 1945 kemerdekaan Indonesia, apabila anak muda pada tahun itu tidak bergerak dan berisik untuk kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dan menuntut Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, mungkin kemerdekaan kita saat ini adalah hadiah dari Jepang. Tapi kita kemudian mendapatkan kemerdekaan itu secara alamiah dari negara kita dan diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta karena tuntutan anak muda. Jadi anak muda itu ternyata perannya sefundamental itu. Sepenting itu anak muda untuk bergerak dan berisik. Bahkan ya kalau misalnya kita melihat pada peristiwa yang paling dekat adalah peristiwa 98. Bagaimana kemudian kita bisa keluar dari negara pemerintahan yang otoriter pada waktu itu. Jadi itulah sejarah anak muda yang rasanya tidak boleh kita lupakan dan juga tidak boleh dimakan oleh zaman. Kita harus ingat bahwa anak muda ternyata begitu punya peran yang besar di negara ini. Dan anak muda hari ini harus bergerak dan berisik untuk menggugat masa depan. Mungkin itu, Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Bayu dari Universitas Indonesia. Tepuk tangan teman-teman. Oke, dan ini masih ada teman-teman dari beberapa BEM nih, kita beralih ke online ya. Ada Kak Yoga dari UNER. Halo Kak Yoga. Oke, kita beralih ke Atma dulu, Atma Jakarta. Kalau gitu ada Kak Martin ya. Hai Kak Martin. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang Kak Martin. Kalau menurut Kak Martin gimana nih 3 hal nih menurut Kak Martin selaku mahasiswa di Atma ya? Kalau dari saya selaku sebagai mahasiswa Atma, tantangan sekarang itu makna kemerdekaan itu bukannya kepada penjajah di luar. Sesuai dengan perkataan Bung Karno, yaitu perjuanganku jauh lebih mudah, tapi kok perjuangan kalian melawan bangsanya sendiri. Yaitu internalnya sendiri, mahasiswa dan pemerintah gitu ya, bukan dari negara-negara luar. Kayak contoh aja kemarin kan dikasih hadiah RKUHP, malah isinya masih kontroversi kan ya, gimana itu bisa disebut sebagai hadiah gitu kan. Kalau itu yang pertama. Terus yang kedua, kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat memang perlu sih dibutuhkan, karena itu sebagai ujung tombak dari senjatanya pemuda ya, sebagai mahasiswa-mahasiswi. Dan hanya saja ya kebebasan berpendapat ini ya sebaiknya jangan terlalu vulgar, jangan sampai kita mau menghalang-halangin yang lain ya. Kita tetap saling menghargai ya. Karena kalau kebebasan nggak menghargai sama saja kita menghancurkan ujung-ujungnya. Begitu. Dan tadi juga ya tadi dibilang demokrasi menurun karena aparat ya, saya juga setuju. Kadang ada beberapa orang yang berpendapat, ada yang sampai diblokir, ada yang sampai kena kasus-kasus berujung dilaporin lah. Itu kayak menunjukkan kita belum siap. Jadi jangan berbicara dengan kebebasan kalau kita aja belum siap dengan menerima pendapat yang berbeda. Begitu. Dan yang terakhir adalah transformasi. Gitu. Karena transformasi adalah yang dulu kita sistem pendidikannya berubah, sekarang berubah jadinya yang offline, terus sekarang online yang kayak gini, sehingga sistem pengajarannya juga berbeda. Dan kita walaupun sudah bertransformasi ya tetap juga harus ada merdekanya juga gitu, karena kalau transformasi nggak merdeka ya balik ke zaman dahulu. Begitu sih kalau dari saya. Oke, dari Atma, dari Kak Martin, seperti itu ya. Terima kasih Kak Martin. Boleh dikasih sama-sama Kak. Teman-teman. Oke. Nah, ini kita ke Ketua BEM terakhir ini dari IPB, Kak Yuza. Udah join belum ya Kak Yuza? Hai Kak Yuza. Ada Kak Yuza dari Institut Pertanian Bogor atau IPB? Oke, mungkin masih hilang sinyal ya teman-teman. Nah, tadi kan kita udah bahas 3 hal nih yang mahasiswa rasakan atau evaluasi terkait 77 tahun kemerdekaan Indonesia nih ya. Tadi udah lumayan berat ternyata apa yang disampaikan, tapi keren banget sih masing-masing ketua BEM dari berbagai universitas ini punya suara yang berbeda ya.
tapi tetap dengan tujuan yang sama tentunya. Nah, kita mau beralih ke segmen 2 nih yang agak ringan-ringan nih. Teman-teman tahu nggak sih sama Citayam Fashion Week? Pada tahu nggak? Pada tahu kan semuanya? Mungkin yang di online juga pada tahu kan ya? Citayam Fashion Week lagi rame banget nih, dibahas mulu belakangan ini ya. Banyak gitu yang bahas soal Citayam Fashion Week gitu dalam berbagai aspek nih. Nah, sekarang aku mau bahas sih, kalau menurut kalian si Citayam Fashion Week ini apakah merupakan suatu kebebasan berekspresi nih teman-teman. Nah, mungkin boleh nih teman-teman online ada yang mau jawab soal ini Citayam Fashion Week, soal Bonge JJ. Oke, dari Atma ya. Halo Kak Ya, Martin Kak. dari Atma. Boleh Halo. banget dong. Tahu kan JJ Bonge CS SCBD? Ya, kurma juga saya tahu. Oke, kurma. Aduh, jangan-jangan tetangganya nih. Wah. Boleh dong. Oke, kalau menurut kamu Citayam Fashion Week ini merupakan suatu kebebasan berekspresi nggak, Martin? Kalau menurut saya Citayam Fashion Week merupakan kebebasan berekspresi ya mengenai remaja atau siapapun yang mungkin ya pendapatan tidak terlalu meningkat, tidak terlalu kaya banget, nggak harus ke Paris Fashion Week, nggak harus ke American Next Top Model, ya cukup ke Citayam Fashion Week aja, di Sudirman ada. Tapi ya itulah bentuk kreativitas dari kita kan. Dan emang tadi ya kebebasan iya, cuma kan jangan sampai menghalangin gitu, mengganggu. Tadi soalnya saya juga memperhatikan bahwa itu sampai bikin macet kan. Ya kali kan maksudnya pas kita foto-foto gitu, orang-orang di motor mobil nungguin sejam 2 jam kan bete gitu kan, macet cuma gara-gara satu urusan itu aja kan. Jadi kayak kalau saya rasa sih perlu diwadahin sih, lebih tepat sih. Tapi tidak harus masuk ke dalam haki gitu oleh salah satu influencer YouTube ya, saya nggak tahu lah siapa namanya. Nah, sok-sokan itu padahal ikut aja kagak kan. Itu sudah semestinya kayak gitu sih. Dan tadi juga mendapat respon yang bagus ya dari pemerintah ya, bahwa Pak Anies, Pak Ridwan Kamil juga ikut-ikutan situ kan. Berarti kan memang itu milik bersama gitu kan, bukan milik orang-orang tertentu gitu. Dan mungkin kalau sebaiknya dari saya sih Citayam Fashion Week perlu ada, hanya saja cari tempat yang nggak terlalu mengganggu tempat publik lah, sehingga kebebasan berekspresi melalui fashion, model itu masih bisa tersalurkan gitu kan, terlepas dari outfit mereka gimana dan tanpa mengganggu kenyamanan publik sih. Begitu kalau dari saya. Oke, thank you banget Kak Martin, pendapatnya soal Citayam Fashion Week ya. Dan ini ada Kak Imam dari Unhas nih yang mau menyampaikan 3 hal. Tadi udah penyegaran soal Citayam Fashion Week ya. Kita balik lagi ke 3 hal soal 77 tahun Indonesia Merdeka nih. Hai Kak Imam. Ya, halo. Halo Kak Imam. Kalau menurut Kak Imam nih mewakili Unhas, seperti apa itu 3 hal Kak? Iya. Sebelumnya kirain tadi dilupain kalau ada. Enggak dong, enggak lupa dong. Untuk- Kita refreshing dulu. Soalnya kayaknya teman-teman pada tegang gitu ya bahas soal 3 hal. Jadi sekedar refreshing dulu bentar gitu. Boleh dilanjut ya? Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama perkenalkan, aku Imam dari Universitas Hasanuddin selaku Ketua BEM Universitas Hasanuddin. Sebenarnya kalau kita tadi sebenarnya banyak teman-teman Presma yang sudah menyampaikan terkait bagaimana perspektif terhadap kemerdekaan 77 tahun. Tapi saya mencoba untuk menjelaskan bahwa menurut saya 77 tahun itu hanya sebatas angka saja, karena ya pada hari ini setiap menjelang menuju perayaan Hari Kemerdekaan kita selalu meromantisasi bagaimana kondisi Indonesia sampai hari ini. Tapi pada dasarnya masih banyak teman-teman di pelosok betul-betul tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Bahkan dalam hal ini kita mau berbicara tentang pendidikan, kita bicara tentang pendidikan, teman-teman tadi banyak menyampaikan tentang keluh kesahnya terhadap kampus Merdeka, keluh kesahnya terhadap bagaimana birokrasi di kampus. Saya mau menyampaikan bahwa di Sulawesi beberapa bulan terakhir kami melakukan kegiatan untuk belajar mengajar kepada teman-teman adik-adik yang ternyata banyak daerah yang tidak jauh dari Makassar. Pada dasarnya Makassar salah satu kota besar di Indonesia. Ada beberapa daerah yang tidak jauh dari Makassar yang fasilitas sekolah itu bahkan tidak ada. Fasilitas sekolah tidak ada, bahkan 80%
teman-teman di Sulsel, di Sulawesi Selatan, itu anak-anaknya dihidupi pendidikannya oleh komunitas. Saya rasa ini harusnya jadi tamparan keras untuk mangku kebijakan bahwa hal-hal yang harusnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri malah diselesaikan oleh kelompok-kelompok komunitas, kelompok masyarakat dan lain-lain. Jadi kalau kita mau bicara tentang kemerdekaan Indonesia, ya saya rasa tidak ada yang harus diromantisasi dari 77 tahun ini, karena pada dasarnya hari ini kita tidak bisa dikatakan merdeka. Kalau kita bicara tentang merdeka itu yang make sense dengan konteks hari ini adalah bagaimana mengungkapkan pendapat. Terakhir kemarin kami diskusi sama teman-teman dari Kontras, kita diskusi sama dari teman-teman Komnas HAM bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia itu masih sangat dipertanyakan, bahwa tidak adanya jaminan perlindungan terhadap orang-orang yang mencoba untuk menyampaikan kebenaran. Bahkan penegak hukum hari ini ada 18 kasus pelanggaran aparat di lapangan ketika aksi, 60% pelakunya adalah polisi, dan dalam tanda kutip adalah orang yang harusnya menjadi penegak hukum ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran hari ini. Kan seperti itu. Apalagi kalau kita mau lihat produk-produk hukum hari ini, kalau kita bicara tentang produk hukum, logikanya adalah produk hukum itu diciptakan untuk melahirkan ketertiban umum. Tapi kalau pada dasarnya melahirkan ketertiban umum itu dengan isyaratnya menodongkan pistol kepada setiap kepala masyarakat Indonesia agar tidak berpendapat, itu saya rasa adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Kan pada dasarnya produk hukum untuk melahirkan ketertiban umum itu adalah bagaimana dia mampu menjadi pelindung ketika orang-orang yang mencoba menyampaikan sebuah kebenaran dipersekusi atau di apapun, kan seperti itu. Tapi hari ini dia bersifat seperti pistol yang mengarah ke kepala teman-teman semua, khususnya teman-teman mahasiswa. Saya yakin teman-teman presma-presma di sini adalah orang-orang yang sudah melalui banyak hal ketika kita turun di aksi, di mana alat-alat komunikasi kita mulai disadap, kita diganggu ketika melakukan pengumpulan, padahal berkumpul dan menyampaikan ekspresi itu adalah satu hal yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Jadi saya agak gimana ya, kalau mau bicara tentang kemerdekaan, ya saya harus menyampaikan bahwa kita hari ini tidak berada di titik kita sedang merdeka. Karena pada dasarnya hal yang paling mudah adalah hal yang hanya membutuhkan keinginan untuk bicara, itu sulit sekali. Apalagi kalau kita mau turun ke jalan, kita mau aksi dan lain-lain. Hal untuk bicara di media sosial yang hanya bermodalkan 2 jari dan kuota saja, itu kita bisa terancam di mana-mana. Saya paling ingat terakhir adalah yang paling berat kita pernah mendapat ketika kita menyuarakan tentang petugas KPPS yang meninggal pada pemilu 2019, di mana kita menyampaikan bahwa hari ini ada hal yang salah dalam regulasi pemilu, di mana kalau kita berangkat pada 2014 banyaknya petugas KPPS meninggal karena kelelahan, dan itu sesi pemilihan presiden dan anggota DPR itu dia berselang waktu 1 bulan. Ketika 2019 dilakukan secara bersamaan, konsekuensi logisnya adalah korban semakin banyak yang kemudian kita betul-betul dipersekusi. Kami teman-teman dari Nas ada beberapa mendapatkan ancaman upaya pembunuhan dan lain-lain. Jadi ya saya rasa bahwa kalau kita mau bicara mencoba merefleksikan kemerdekaan, saya 77 tahun itu cuma angka. Selama orang-orang yang hari ini punya wewenang untuk menjadi penegak hukum justru adalah orang-orang yang berpotensi untuk melanggar hukum itu sendiri. Seperti itu. Saya mungkin ini ya izin lanjut aja di 2 pertanyaan tadi Citayam Fashion Week sama ini, karena ini kan sorry agak tegang juga melanjutin tegangnya teman-teman yang tadi. Ya kalau kita mau bicara tentang Citayam Fashion Week, ini adalah fenomena yang menggambarkan bahwa perubahan besar itu tidak terjadi dari kelompok-kelompok elitis, tapi pada dasarnya masyarakat akar rumput mampu memberikan fenomena-fenomena baru. Jadi pada dasarnya perubahan itu harus dimulai dari masyarakat akar rumput itu sendiri. Ya, kalau bicara tentang kasus Brigadir
yang lagi viral hari ini, ya itu berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa ya orang-orang yang punya wewenang dalam menyelesaikan masalah hukum, tapi nyatanya adalah dia adalah orang yang paling berpotensi untuk melanggar hukum itu sendiri. Jadi saya rasa hashtag tagar percuma lapor polisi itu masih berlaku sampai hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih banyak untuk Kak Imam dari Unhas ya, sekaligus menjawab soal Citayam Fashion Week nih ternyata nih. Thank you, boleh dong dikasih tepuk tangan buat Kak Imam dari Unhas. Oke, ini sebelum beralih ke pertanyaan penutup nih ya, buat teman-teman yang udah hadir secara offline nih, tapi kalau menurut kalian Citayam Fashion Week ini mengganggu kalian gak sih? Mungkin ada yang mau mewakili untuk menjawab? Boleh. Oke, boleh Kak Bayu dari Universitas Indonesia. Oke, terima kasih. Emang nih sebenarnya bukti keberhasilan Citayam Fashion Week ya bisa dibahas di forum seperti ini gitu kan. Dan kalau dibilang mengganggu atau enggak, sebenarnya ya kita yang jarang lewat Sudirman atau jarang ke TKP mungkin tidak terlalu terganggu gitu ya. Malah kita terhibur dengan berbagai konten-konten yang dibuat di sosial media gitu dan juga direspon oleh banyak orang gitu. Tapi memang yang bisa kita lihat dari fenomena ini adalah bagaimana yang pertama bagaimana masyarakat bisa memaksimalkan ruang publik yang ada gitu. Nah saat tadi misalnya ada resiko-resiko gitu ya, misalnya macet atau mengganggu ketertiban yang lain-lain gitu. Itu artinya bisa jadi ruang publik yang diciptakan itu masih belum cukup gitu. Kayak misalnya ya kita lihat beberapa ruang publik di Jakarta sekarang itu sudah sangat ramai gitu. Kayak yang terakhir kalau nggak salah di Tebet ya baru dibuka juga Tebet Eco Park atau apa gitu namanya. Itu pun langsung ramai gitu. Itu artinya sebenarnya masyarakat terutama sebenarnya masyarakat Jakarta kali ya. Masyarakat Jakarta itu merindukan ruang publik gitu. Dan sebenarnya saat ruang publik itu ada pasti masyarakat akan memanfaatkannya. Gitu. Tinggal bagaimana akses terhadap ruang publik itu bisa sampai ke masyarakat. Karena kan memang sebenarnya bisa dibilang ya fenomena ini kan muncul karena kemudahan akses ya. Kayak misal kayak Citayam ini kan dekat sama Depok ya kan. Jadi dari Citayam untuk ke Sudirman sekarang aksesnya tuh gampang banget gitu. Tinggal naik kereta, habis itu transit Manggarai, dari Manggarai ke stasiun Sudirman gitu kan. Bayangkan kalau misalnya belum ada akses itu, mungkin nggak akan ada fenomena Citayam Fashion Week gitu. Atau mungkin ada Citayam Fashion Week tapi di Citayam gitu kan. Yang kurang dapat perhatian media atau dapat perhatian masyarakat gitu. Jadi ternyata kemudahan akses itu juga membuat satu ruang publik itu akhirnya bisa dimanfaatkan. Gitu. Dan yang kedua, perlu dilihat juga bahwa Citayam Fashion Week ini adalah satu fenomena sosial yang sangat grounded gitu ya. Kalau dalam sosiologi itu ada namanya grounded theory gitu kan. Jadi bagaimana kemudian satu fenomena itu berangkat dari kejadian-kejadian yang ada di masyarakat kelas bawah gitu. Kalau kita lihat ya memang mayoritas awal mula Citayam Fashion Week itu kan adalah masyarakat menengah ke bawah gitu. Yang dimana mereka secara organik membuat satu perkumpulan gitu. Nah benar apa yang tadi disampaikan juga gitu bahwa fenomena ini adalah satu fenomena yang membuktikan bahwa masyarakat kelas bawah itu juga seharusnya bisa diberikan ruang gitu. Saat mereka diberikan ruang, mereka tentu akan bisa menggunakan kreativitasnya untuk membuat satu fenomena yang sebenarnya mungkin tidak terpikirkan oleh masyarakat kelas atas gitu. Jadi itulah yang akhirnya membuat fenomena Citayam Fashion Week ini menarik gitu. Dan yang ketiga sebenarnya tentang kekuatan media sosial. Kalau misalnya hari ini belum ada media sosial, saya rasa mereka yang nongkrong di daerah SCBD itu ya udah sekedar nongkrong aja gitu ya. Tapi karena ada media sosial, terus akhirnya misal dibuat satu framing tentang Citayam Fashion Week gitu, akhirnya rame. Jadi ternyata kekuatan media sosial itu juga sangat tinggi sekarang gitu. Bahkan sekarang kalau kita lihat misal tentang apa penertiban akhirnya kan kebijakannya keluar karena Citayam Fashion Week gitu, karena viral gitu. Jadi emang sekarang banyak gitu ya kebijakan-kebijakan yang kalau di ilmu politik tuh sering dibilang viral based policy gitu. Jadi basis dari kebijakan itu viral gitu. Jadi viral dulu baru dibuat kebijakan gitu. Atau kayak kalau apa kepolisian juga gitu biasanya ya kan.
viral dulu baru diusut dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu artinya media sosial kita ternyata sekarang punya dampak yang sangat besar terhadap kehidupan kita sehari-hari. Yang nggak bisa dipungkiri, kita sekarang mungkin kalau di rumah atau ngobrol sama teman-teman kita, ya kita berkutat dengan media sosial gitu. Itu artinya kita juga harus bisa memanfaatkan media sosial itu dengan baik gitu. Tentu kan satu hal itu pasti ada dampak positif dan ada dampak negatif ya gitu. Dari media sosial kita harus ambil positifnya, kita buang negatifnya. Mungkin itu sih menurut saya. Oke, thank you, keren banget ya. Opini dari Kak Bayu, boleh dong tepuk tangan nih. Nah, tadi udah bahas Citayam Fashion Week, terus 3 hal soal 77 tahun Indonesia Merdeka gitu. Dan sayangnya kita durasinya karena mepet nih guys, jadi cuma tinggal satu pertanyaan aja nih. Ini agak berat sih, tapi kalian boleh jawab dengan versi apapun gitu ya dari diri kalian. Mungkin satu perwakilan dari online atau offline boleh. Soal belakangan ini kan lagi rame gitu ya, masalah Brigadir J. Dan semalam Kapolri mengumumkan bahwa Irjen Pol Nonaktif Ferdi Sambo sebagai tersangka gitu. Dan ini menunjukkan bahwa intinya semua orang itu sama di mata hukum gitu, tidak ada privilege tersendiri begitu, dan polisi menyelesaikannya dengan transparan dan lain sebagainya gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau beropini nggak soal isu ini? Dari online mungkin boleh angkat tangan kalau ada yang mau beropini. Oke, mungkin dari offline nih. Siapa nih? Mungkin dari Munif atau mau? Oke. Cek, baik. Oke, baik. Ya itu baru banget tadi malam ya, soal Brigadir J dan Bapak Irjen Sambo terkait tentang masalah inilah ya. Bagaimana kita melihat bahwa ini sempat terjadi polemik di tengah kekeseruan ini, sehingga sampai hal-hal ini pun juga dibahas di media sosial gitu ya. Seperti tadi disampaikan oleh Bung Bayu juga bahwa sebenarnya kekuatan dari media sosial kita itu sangat kuat. Yang tadi saya bahas di awal di argumentasi saya pertama bahwa kekuatan netizen kita itu sangat-sangat tidak bisa dibendung, seperti itu. Bagaimana sebenarnya dari kasus itu kita melihat bahwa semua itu sama di mata hukum, semua itu bisa terbuka asalkan diberikan ruang untuk terbuka itu. Ruang terbuka itu dari bagaimana netizen diberikan ruang dari media sosial, informasi saling bertukar, semua itu tersebar secara meluas. Akhirnya dibahas oleh ruang-ruang publik, ruang-ruang diskusi mahasiswa ataupun masyarakat luas. Akhirnya itu membuat pemerintah kita cukup getar, dan pun juga dari kepolisian seperti itu. Sehingga akhirnya kalau menurut saya pribadi, opini saya pribadi adalah mau menjaga nama pribadi apa mau menjaga nama institusi. Pilihannya mungkin seperti itu. Kalau yang saya perlihatkan daripada tampang dari Bapak Kapolri kita, dia hanya diberikan pilihan sebagai dua. Menjaga nama pribadi apa menjaga nama institusi. Sehingga akhirnya dengan kebijaksanaan yang menurut saya sangat bijak oleh Bapak Kapolri dan Bapak Presiden kita, akhirnya kasus ini bisa terungkap oleh kebijaksanaan yang sangat baik dan juga dorongan dari kekuatan media sosial itu. Mungkin saya lihat sih, jadi akhirnya patut kita syukuri akhirnya terungkap juga apa yang menjadi tanda tanya kita di akhir-akhir ini terhadap masalah itu, dan juga membuat kelegaan oleh teman-teman netizen dan media juga. Kita tahu akhirnya juga kebijakan ini juga akhirnya menyebabkan bahwa kita tidak bisa mempersalahkan institusinya, tapi yang bisa kita persalahkan adalah personalnya. Mungkin itu dari saya. Oke, keren banget juga ya opini dari Kak Nehem ya, dari Universitas Pancasila. Boleh dong dikasih tepuk tangan teman-teman. Oke, nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung acara nih. Itu tadi ya Sobat Milenial yang merupakan suara dari para ketua BEM di seluruh Indonesia nih. Belasan ketua BEM mewakilkan suara mereka ya, serta evaluasi dan juga harapan di ulang tahun 77 Republik Indonesia ini. Nah, sebelum aku nutup acara, kita kasih ucapan dulu yuk buat Indonesia atas 77 tahun kemerdekaannya. Nah, aku mau kayak gini nih kata-katanya. Simpel aja sih. Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-77 Indonesia. Oke? Kita kompak ya. Dalam hitungan 3. 1, 2,
3. Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-77 untuk Republik Indonesia. Yeay, thank you. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman ketua BEM semua yang sudah menyempatkan hadir secara offline maupun online. Luar biasa yang antusias dan juga opininya keren banget. Sampai bertemu di acara ngobrol seru selanjutnya dengan narasumber yang seru-seru juga tentunya nih. Aku Larasati Putri dengan teman-teman kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Thank you.